etika, tanggung jawab hukum, dan penerimaan klien. 2.1 Prinsip dasar etika profesi. Kode etik untuk akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi atau APESB adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Prinsip etika dasar yang berlaku untuk semua anggota badan profesional adalah bertindak dengan integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. 2.1.1 Integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. 2.1.2 Objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. 2.1.3 Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional. 2.1.4 Kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. 2.1.5 Perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. 2.2 Independensi. Independensi penting ketika mematuhi prinsip-prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektif. Independensi adalah fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap auditor perusahaan yang terdaftar. Berbagai ancaman terhadap independensi auditor dan beberapa pengamanan yang telah diterapkan oleh peraturan, profesi, dan KAP untuk meminimalkan ancaman terhadap independensi auditor. 2.2.1 Ancaman terhadap independensi. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Kedua, ancaman peninjauan diri. Ketiga, ancaman advokasi. Keempat, ancaman keakraban. Dan kelima, ancaman intimidasi. 2.2.2 Pengamanan independensi. Yang pertama, perlindungan yang dibuat oleh profesi, undang-undang, atau peraturan. Yang kedua, perlindungan yang dibuat oleh klien. Yang ketiga, perlindungan yang dibuat oleh firma akuntansi. 2.3 Hubungan auditor dengan orang lain. 2.3.1 Auditor dan pemegang saham. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di dalamnya untuk menginformasikan kepada mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan mereka dalam laporan keuangan. 2.3.2 Auditor dan Dewan Direksi. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan. Rekan audit akan bertemu dengan anggota Dewan Direksi bila diperlukan selama audit. 2.3.3 Auditor dan Komite Audit. Komite audit bertindak atas nama seluruh Dewan Direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. 2.3.4 Auditor dan auditor internal. Jika auditor eksternal bermaksud menggunakan pekerjaan fungsi audit internal, mereka harus mempertimbangkan berbagai karakteristik audit internal, termasuk objektivitas,
kompetensi teknik, dan kehati-hatian audit internal, fungsi dan efektivitas komunikasi antara audit internal dan eksternal. 2.4 Tanggung jawab hukum. 2.4.1 Tanggung jawab hukum kepada klien. Tugas auditor untuk menjaga klien mereka telah ditetapkan melalui hukum kasus selama lebih dari 1 abad. Dalam kasus ini, definisi perawatan dan keterampilan yang wajar telah berubah seiring waktu untuk mencerminkan pembentukan dan perubahan dalam standar profesional. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, penggugat baik klien atau pihak ketiga harus menetapkan misalnya bahwa auditor tidak mematuhi standar auditing, pernyataan etis, suatu unsur hukum yang berlaku pada saat melakukan audit mereka, atau menerapkan kehati-hatian saat melakukan audit mereka. 2.4.2 Kelalaian kontributif. Putusan dalam perkara AWA mengakui bahwa penggugat dalam hal ini direksi perusahaan yang diaudit maupun tergugat atau auditor dapat terbukti lalai. Masing-masing pihak harus dimintai pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka. 2.4.3 Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah. Pihak ketiga termasuk siapapun selain klien dan pemegang saham yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya kreditor. Karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor, mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Sementara pihak ketiga harus membuktikan kelalaian auditor dan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Tantangan utama bagi pihak ketiga adalah menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk menjaga mereka. 2.4.4 Penghindaran litigasi. Ada beberapa cara auditor dapat menghindari litigasi. Ini termasuk yang pertama, memperkerjakan staf yang kompeten. Yang kedua, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Yang keempat, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, dan lainnya. 2.5 Keputusan penerimaan dan kelanjutan klien. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan yang pertama reputasi klien, manajemennya, direktur dan pemangku kepentingan utama. Yang kedua, alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit. Yang ketiga, sikap klien terhadap exposure dan manajemen risiko. Yang keempat, sikap klien terhadap penerapan dan pemeliharaan pengendalian internal yang memadai untuk memitigasi atau meminimalkan risiko yang teridentifikasi. Yang kelima, kesesuaian interpretasi klien atas aturan akuntansi. Yang keenam, kesediaan klien untuk mengizinkan auditor mengakses penuh informasi yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Dan yang terakhir, sikap klien terhadap biaya audit dan kesediaannya untuk membayar jumlah yang adil untuk pekerjaan yang diselesaikan. Informasi yang relevan dengan penerimaan klien atau keputusan keberlanjutan dapat ditentukan melalui yang pertama, komunikasi dengan auditor sebelumnya. Mengharuskan auditor mencari izin calon klien sebelum berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Jika izin itu ditolak, auditor harus menolak penunjukan sebagai auditor. Yang kedua, komunikasi dengan personal klien. Yang ketiga, komunikasi dengan pihak ketiga seperti bankir dan pengacara klien. Yang keempat, komunikasi dengan pesaing utama klien. Dan yang terakhir, tinjauan artikel pers tentang klien.